Pernah nggak kepikiran, kalau selama ini kita mungkin ngelihat kecanduan itu cuma sekedar masalah fisik. Padahal gimana kalau penyembuhan yang paling permanen dan paling kuat itu justru harus dimulai dari jiwa? Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal masuk ke sebuah topik yang dalam banget soal perjalanan keluar dari jerat kecanduan. Kita nggak cuma bahas intervensi medis atau psikologis biasa loh, kita bakal bedah sebuah pendekatan holistik yang luar biasa banget, di mana penyembuhan spiritual itu benar-benar digabungin sama penanganan psikologis. Ini tuh ibaratnya perjalanan transformasi total, dari titik paling bawah menuju pemulihan jiwa yang seutuhnya. Nah, untuk ngebahas ini secara mendalam, kita merujuk pada metodologi dari Yayasan Bahrul Maghfirah Cinta Indonesia atau sering disebut BMCI. Ini bukan tempat biasa ya. BMCI ini adalah pondok pesantren rehabilitasi narkoba berbasis religi yang sangat dihormati dan juga berstatus sebagai institusi penerima wajib lapor. Semua metode yang bakal kita ulas hari ini datang langsung dari pengalaman bertahun-tahun mereka. Mereka berhasil banget ngegabungin disiplin rehabilitasi modern dengan kedalaman spiritualitas. Jadi proses penyembuhannya itu nggak cuma ngeberesin masalah fisik, tapi jauh lebih bermakna dan benar-benar nyentuh akar jiwanya. Di pembahasan kali ini kita punya 5 poin utama. Pertama, kita ngulik akar masalah penggunaan narkoba. Kedua, prinsip dasar pemulihan HOW. Ketiga, struktur komunitas terapeutik. Keempat, 12 langkah Narcotics Anonymous. Dan terakhir, menuju pemulihan spiritual permanen. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar masalah penggunaan narkoba. Kita coba pahami dari mana sih semuanya ini bermula? Sebelum kita ngomongin soal pemulihan, ada satu pertanyaan paling mendasar yang harus kita tanyain. Kenapa sih orang bisa sampai pakai narkoba? Sering banget kan masyarakat langsung ngejudge kalau kecanduan itu murni soal moral yang berobrok. Tapi jujur aja, realitanya jauh lebih rumit dari itu. Di balik setiap kasus kecanduan, hampir selalu ada perang batin atau perjuangan psikologis yang nggak kelihatan dari luar. Makanya penting banget buat kita melihat pemicu awalnya ini pakai kacamata yang objektif dan penuh empati, tanpa perlu ngejudge sama sekali. Gini, sering banget kecanduan itu berawal dari apa yang bisa kita sebut psikologi yang salah. Rentetannya tuh biasanya bermula dari waktu yang salah, pas seseorang lagi di titik terendah, lagi pusing banget sama masalah hidup yang berat. Nah, pas lagi rentan-rentannya ini, ketemu sama teman yang salah. Pengaruh buruk itu gampang banget masuk saat pertahanan mental kita lagi runtuh kan. Terus diperparah lagi dengan berada di tempat yang salah. Kombinasi maut dari momen yang rentan ditambah pengaruh lingkungan yang toksik ini, sayangnya sering banget berujung ke penyalahgunaan narkoba. Semangat sekeras apapun kadang bisa hancur lebur kalau lingkungannya nggak ngedukung. Lanjut ke bagian kedua, prinsip dasar pemulihan HOW. Ini adalah filosofi inti dari proses penyembuhan. Supaya bisa benar-benar pulih, harus ada perubahan total dari dalam diri. Sumber kita ini pakai satu formula simple tapi impact-nya luar biasa. HOW, singkatan dari Honesty, Open Mind, dan Willingness. Kejujuran, pikiran terbuka, dan kesediaan. Ini bukan cuma jargon keren-kerenan ya. HOW ini ibaratnya prasyarat mental yang wajib, fardu ain, dipunyai sama seorang pecandu sebelum treatment apapun bisa berhasil. Tanpa 3 hal ini, intervensi dari luar sehebat apapun ya bakal sia-sia aja. Coba kita bedah satu-satu, mulai dari kejujuran. Jujur di sini tuh levelnya beda, bukan cuma soal nggak bohong. Ini kejujuran radikal buat ngehancurin tembok denial, alias penyangkalan diri. Dimulai dari keberanian mengakui kalau, iya saya udah nggak berdaya sama narkoba. Berani minta tolong, dan benar-benar jujur pengen sembuh. Dari kejujuran inilah baru bisa jalan yang namanya muhasabah atau evaluasi diri. Mereka pelan-pelan diajarin buat ngelepasin beban rasa bersalah yang selama ini mengakar. Membuang rasa bersalah ini krusial banget buat numbuhin rasa rendah hati dan memperkuat iman. Karena logikanya, kalau masa lalu nggak dilepasin, gimana mau jalan ke masa depan kan? Terus yang kedua, punya pikiran terbuka. Ini artinya mereka harus aktif belajar. Yang di konsep ini disebut ikro. Kemauan keras buat membaca, menyimak, dan menghamin proses pemulihannya sendiri. Setelah itu, butuh ikhtiar atau usaha nyata. Usaha buat ngebongkar abis pola pikir adiktif yang lama. Ini tuh komitmen sadar loh. Mereka sadar penuh kalau cara mikir yang dulu udah rusak. Dan butuh keberanian ekstra buat ngebangun pola pikir yang baru dan sehat. Nah, ini jujur narik banget. Pernah nggak sih ngerasa lagi down banget, terus sekeras apapun dicoba, perasaan itu nggak mau berubah? Siklus act, think, feel, atau bertindak, berpikir, merasa ini tuh memutarbalikkan logika kita.
Kuncinya jangan nunggu perasaan kamu berubah baru mau bertindak. Perubahan itu justru dimulai dari tindakan fisiknya dulu. Dengan maksa diri ngelakuin hal-hal yang benar secara konsisten, walaupun awalnya berat banget, tindakan itu pelan-pelan bakal ngerombak cara kita berpikir. Dan pola pikir yang baru inilah yang akhirnya nyembuhin apa yang kita rasakan. Ini benar-benar trik psikologis yang jenius banget buat melatih ulang otak yang kecanduan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, struktur komunitas terapeutik. Di sini kita bahas soal kerangka dukungan di sekitar mereka. Mindset dari dalam emang udah benar, tapi kan tetap butuh lingkungan yang ngedukung ya. Nah, program ini keren banget karena bisa nyimbangin dua hal yang kelihatannya bertolak belakang. Di satu sisi, ada 4 struktur program yang disiplinnya minta ampun. Mulai dari ngebentuk perilaku, melatih emosi, praktik ibadah atau spiritualnya, sampai dikasih pelatihan keterampilan. Tapi, ketegasan ini dibungkus rapi sama 5 pilar komunitas, di mana pilar pertamanya itu konsep kekeluargaan. Jadi semua aturan dan disiplin tadi dijalankan pakai kehangatan ala keluarga, bukan pakai hukuman kaku kayak di penjara. Beda banget kan rasanya? Lanjut ke bagian keempat, 12 langkah Narcotics Anonymous. Ini adalah pendekatan universal yang diadaptasi dengan sangat baik di sini. Dari 12 langkah pemulihan global yang super terkenal itu, kita bisa bagi jadi 2 fase. Fase pertama, yaitu langkah 1-7, fokusnya murni di penyerahan internal. Inti dari 7 langkah ini adalah kerendahan hati yang total. Ini momen di mana seseorang ngakuin kalau hidupnya udah berantakan dan mutusin buat berserah diri seutuhnya sama Sang Pencipta. Mereka ngelakuin semacam audit moral yang berani banget, ngakuin segala cacat dan kelemahan diri di hadapan Tuhan, lalu minta dibersihkan. Ini benar-benar proses detoksifikasi jiwa dari dalam. Nah, setelah damai sama diri sendiri, baru deh melangkah ke fase selanjutnya. Langkah 8-12, penebusan eksternal dan pemeliharaan. Fokusnya sekarang keluar. Mereka mulai nyatet siapa aja sih yang pernah disakiti gara-gara kecanduannya dulu, dan ngumpulin keberanian buat minta maaf atau nebus kesalahannya secara langsung. Mereka juga jaga kewarasan dengan rutinitas doa harian. Dan yang paling bikin merinding itu ada di langkah terakhir. Mereka diwajibkan buat kebantu pecandu lain yang masih terpuruk. Jadi kesembuhan mereka itu disempurnakan dengan cara menyembuhkan orang lain. Terakhir, bagian kelima, menuju pemulihan spiritual permanen. Gimana cara mereka bertahan untuk jangka panjang? Mulai rehab itu emang susah, tapi yang jauh lebih menantang itu adalah mempertahankan kesembuhan setelahnya. Pemulihan itu sebenarnya nggak ada garis finishnya, teman-teman. Butuh komitmen seumur hidup. Tapi buat mereka yang terus berjuang, mereka bakal metik hasilnya. Mereka jadi punya kontrol emosi yang stabil, rajin ngevaluasi diri biar nggak relapse, dan bisa balik bersosialisasi dan kerja lagi. Dan ini semua dijaga ketat dengan tawakal atau berserah diri, serta istiqomah, konsisten terus di jalan yang lurus, walaupun godaan pasti ada. Pencapaian paling puncak dari semua proses panjang ini dirangkum cakep banyak dalam 4I. Iman, ilmu, ikhtiar, istiqomah. Semuanya ini ngarah ke satu tujuan akhir yang mulia banget. Pulih jiwa, kuat iman, dan produktif kembali. Inilah kemenangan aslinya, ngubah seseorang yang dulunya hancur lebur gara-gara narkoba, jadi manusia baru yang jiwanya utuh, imannya sekuat karang, dan siap balik lagi buat ngasih dampak positif di tengah masyarakat. Kita udah jalan jauh ya dari melihat gelapnya akar masalah sampai ngelihat cahaya di ujungnya lewat pemulihan spiritual. Sebagai penutup, saya pengen ngajak kita semua mikir sejenak. Sebenarnya, gimana sih penyembuhan spiritual dan dukungan komunitas yang solid ini saling melengkapi dalam perjuangan besar melawan kecanduan? Kecanduan itu mungkin pelan-pelan ngancurin seseorang pas mereka lagi sendirian. Tapi pemulihan yang sejati kayaknya selalu butuh kekuatan dari orang-orang di sekitar, kejujuran yang paling dalam, dan kepasrahan pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar ya.